Bab 151 Tantangan Terakhir. 5.000 poin nilai spiritual. Sementara Mu Chen sedikit terkejut dengan angka yang ditampilkan pada kartu nilai spiritual Luoli, dia melihat sekeliling dan melihat kartu nilai spiritual Ye Qingling meskipun yang terakhir memiliki simbol peringkat 7, dia hanya memiliki sekitar 800 poin nilai spiritual. Adapun Mo Ling, Wang Sheng dan yang lainnya, mereka memiliki lebih sedikit, sekitar 100. Dengan demikian, Ye Qingling dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras ketika mereka menyadari jumlah poin nilai spiritual yang mempesona yang dimiliki Luoli. Jumlah itu mungkin yang tertinggi di antara semua orang di sini, bukan? Kamu tiba-tiba menjadi wanita kaya. Mu Chen tertawa sambil bercanda. Sebagai tanggapan, Luoli memelototinya dan tiba-tiba, seseorang bertanya dengan keras di aula, "Tuan tua, bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak poin nilai spiritual?" Ketika dia mendengar pertanyaan ini, lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Tidak sulit untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Di Akademi Spiritual Langit Utara, ada berbagai macam tugas. Setelah Anda menyelesaikan tugas-tugas ini, Anda akan dapat memperoleh poin nilai spiritual. Anda juga bisa mendapatkannya dengan berburu spiritual beast dan menyerahkan esensi jiwa spiritual beast kepada kami. Selain itu, ada perdagangan pribadi antar siswa, yang menggunakan poin nilai spiritual. Kamu akan secara bertahap memahami lebih banyak tentang ini setelah kamu memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen menganggukkan kepalanya sedikit, tampaknya ada banyak metode untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Lalu kapan kita bisa memasuki Akademi Spiritual Surgawi Utara? Beberapa orang tidak sabar dan bertanya. Mereka menantikan untuk melihat Akademi Spiritual Surgawi Utara yang sebenarnya untuk waktu yang lama. Jika kita mengikuti peraturan normal, kalian sudah memenuhi syarat untuk masuk. Pria tua berambut putih itu tersenyum tipis dan berkata, namun, ada tahap terakhir yang harus diselesaikan. Tahap ini bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk siswa yang telah mencapai simbol peringkat 7 atau lebih. Di aula, orang-orang yang memiliki simbol peringkat 7 atau di atasnya, terkejut kemudian, mereka menatap pria tua berambut putih itu. Apakah ini semacam ujian untuk mereka? Tes ini tidak perlu. Kalian bisa memilih untuk menyerah dan tidak akan ada kerugian. Namun, mereka yang berhasil melewati ujian ini akan menerima tambahan 5.000 poin nilai spiritual. Pria tua berambut putih itu tertawa kecil. 5.000 poin nilai spiritual. Banyak orang langsung berubah menjadi bersemangat. Adapun orang-orang yang gagal mencapai simbol peringkat 7, mereka hanya bisa menatap dengan iri pada mereka yang berhasil. Bolehkah kami tahu ujian seperti apa itu? Seseorang, yang memiliki simbol peringkat 7, bertanya dengan penuh semangat. Ini adalah duel namun, lawanmu adalah seniormu dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Orang tua berambut putih itu tersenyum. Senior dari Akademi Spiritual Langit Utara. Sudut mata banyak orang bergerak-gerak. Mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pria tua berambut putih itu melambaikan lengan bajunya dan selusin pilar cahaya tiba-tiba menyala di belakangnya. Saat pilar cahaya memudar, selusin sosok muncul di langit di atas. Sosok-sosok ini semuanya memiliki penampilan muda. Begitu mereka muncul, mereka menatap anak laki-laki dan perempuan muda di dalam aula dengan mengejek. Yo, sepertinya ada beberapa orang di sini. Sepertinya Akademi Spiritual Langit Utara akan menjadi cukup ramai. Seorang anak laki-laki dengan rambut merah terkekeh sambil melihat ke bawah pada kerumunan di bawah. Kami sudah menunggu lama sebelum kami dipanggil ke sini Baitua, ini tidak cukup efisien. Seorang pemuda kurus tersenyum ke arah pria tua berambut putih. Dunia surga utara ini baru saja memanggil aula surga utara. Ini benar-benar sangat lambat. Adapun 3 dunia langit utara lainnya, hasil mereka diperoleh sejak lama. Pemuda kekar lainnya berbicara juga. Aku pernah mendengar bahwa 3 dunia langit utara itu memiliki beberapa individu kuat di dalamnya, mereka bahkan berhasil melewati tantangan terakhir. Namun, mungkin mustahil bagi mereka untuk berhasil dengan saudari An di sini, kan? Beberapa orang tersenyum ke arah pilar cahaya pusat di mana, seorang wanita glamor yang mengenakan gaun merah muncul. Dia memiliki tubuh yang sangat menarik dan penampilan yang sangat cantik. Namun, wajahnya tetap dingin dan tidak berperasaan, yang membuat banyak orang tidak mau menatapnya. Diam. Gadis bergaun merah itu menyapu pandangannya ke sekeliling dan berteriak dengan dingin sebagai tanggapan, selusin orang itu segera menutup mulut mereka dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di aula, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap selusin orang di belakang pria tua berambut putih. Ekspresi mereka menjadi lebih serius, dan mereka bisa merasakan tekanan besar yang keluar dari tubuh orang-orang itu.
Itu sebanding dengan kekuatan seseorang yang hanya setengah langkah lagi dari panggung fusi surgawi. Gadis cantik berbaju merah tampak sangat menakutkan. Mu Chen menatap dengan heran pada sosok-sosok ini sebelum matanya akhirnya mendarat pada gadis berbaju merah. Tatapannya berubah menjadi serius saat ekspresinya berubah menjadi serius. Ini karena dia bisa merasakan bahwa gadis itu adalah kultivator panggung fusi surgawi yang asli. Dia berada di level yang sama dengan Liu Jingshan. Anran, Anda akan menjelaskan bagaimana duel berikut akan berlangsung. Pria tua berambut putih itu memberi isyarat pada gadis berbaju merah itu ke depan sambil tersenyum. Ya. Gadis bernama Anran menganggukkan kepalanya sedikit, dan matanya yang indah namun dingin menatap semua orang di tempat kejadian. Bibir merahnya terbuka sedikit saat dia berbicara dengan lemah, pemula yang baru saja tiba, saya akan mewakili semua senior di Akademi Spiritual Surga Utara untuk menyambut kalian. Tidak peduli latar belakang apa yang kalian miliki, kalian harus bersikap jujur di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Di sini, kami hanya akan menghormati yang kuat. Jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun, kami akan memandang rendah Anda meskipun Anda memiliki latar belakang yang kuat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang tantangan terakhir yang akan kalian hadapi. Mereka yang memiliki simbol peringkat 7 atau lebih tinggi memenuhi syarat untuk menantang kami. Tentu saja, Anda bisa langsung menyerah. Hadiah untuk berhasil melewati tantangan telah disebutkan oleh Bai Tua. Meskipun orang-orang di sampingku tidak terlalu hebat di Akademi Spiritual Surgawi Utara dan hanya berada di peringkat 50-an peringkat roh di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara, melawan orang sepertimu, mereka seharusnya cukup merepotkan untuk dikalahkan. Apa itu peringkat roh? Seseorang bertanya dengan penasaran. Itu adalah peringkat terendah dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Anran menjawab dengan dingin. Banyak orang tercengang. Orang-orang ini, yang setengah langkah lagi dari tahap fusi surgawi, hanya bisa memasuki peringkat terendah dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Oi, Saudari An. Setidaknya kamu harus memberi kita sedikit wajah di depan para pemula ini. Peringkat roh tidak seburuk yang kau jelaskan. Yang berada di 10 besar cukup kuat. Selusin orang itu semuanya memiliki wajah memerah saat mereka mengeluh. Para idiot itu, yang memonopoli peringkat roh dan tidak berani maju. Mereka sangat kuat. Anran dengan dingin menyapu tatapannya ke arah mereka. Pada saat ini, sekelompok orang itu segera mundur dan tidak berani menanggapinya. Kamu harus tahu bahwa ada total 4 dunia surga utara yang digunakan sebagai tempat uji coba kali ini. Kamu hanya berada di salah satunya. Dan di antara keempat dunia langit utara ini, milikmu adalah yang paling lambat untuk memanggil aula langit utara. Mungkin ini menunjukkan bahwa kau adalah yang terburuk dari semuanya. Anran berkata sambil melihat ke arah kelompok siswa baru. Siapa yang bilang begitu? Kita bisa saja mendapatkan simbol peringkat 9 sejak lama. Namun, ada masalah kecil yang terjadi. Zhou Ling tidak bisa membantu tetapi bergumam. Jika bukan karena Luoli yang pergi untuk menyelamatkan Mu Chen, mereka pasti sudah memanggil aula surga utara beberapa waktu yang lalu. Pemula, jangan bicara tentang alasan di depanku. Saya hanya peduli dengan hasilnya. Apakah kamu yang terlemah dari 4 dunia surga utara atau tidak, kamu tidak boleh mengatakannya dengan mulutmu tapi buktikan dengan kekuatanmu sendiri. Anran menjawab dengan dingin. Zhou Ling mengerutkan bibirnya dan berhenti berdebat. Memang benar bahwa kekuatan gadis ini jauh lebih tinggi daripada kekuatannya. 3 dunia surga utara lainnya semuanya telah melewati tantangan terakhir. Di antara yang lulus, ada beberapa siswa yang mencapai hasil terbaik. Mereka benar-benar berhasil mengalahkan senior terkuat di antara siswa yang dikirim ke sini. Di dalam aula, beberapa siswa sedikit terharu. Berdasarkan senior di depan mereka, senior terkuat di masing-masing dunia surga utara setidaknya akan memiliki kekuatan panggung fusi surgawi, kan? Sebagai pemula, mereka berhasil mengalahkan mereka. Siapa mereka? Raja Yanling, bertanya. Dia juga seorang individu yang sombong. Secara alami, dia ingin tahu siapa yang lebih hebat darinya. Anran meliriknya sejenak dan berkata, Bing Qing, Mu Kui dan Yang Hong. Ketika ketiga nama ini diucapkan, keributan besar bergema di dalam aula, terutama dari orang-orang yang datang dari jalan spiritual. Selain nama pertama, 2 orang lainnya adalah orang-orang yang pernah berdiri di puncak jalan spiritual. Bahkan di antara mereka yang dinilai sebagai kelas raja, mereka dianggap berada di peringkat atas. Yang Hong. Mata Mu Chen menyipit saat mendengar nama ini. Orang itu benar-benar maju dengan cukup cepat. Selanjutnya, giliranmu. Anran berkata dengan lemah, jika Anda ingin membuat saya mengakui bahwa Anda bukan yang terlemah dari 4 kelompok, tunjukkan kemampuan Anda. Saya benar-benar membenci orang yang hanya tahu bagaimana berbicara dengan mulut mereka.
Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka menggertakkan gigi secara tiba-tiba mereka semua merasakan dorongan untuk memukulnya. Terlebih lagi, melihat bokongnya yang montok dan seksi, pasti akan terasa menyenangkan saat mereka menamparnya. Meskipun pikiran ini muncul di benak banyak orang, mereka tidak berani berbicara. Karena Anran mampu membuat para senior lainnya takut, yang terbaik adalah para pemula seperti mereka menanggungnya juga. Saat ini, semua orang yang memenuhi syarat untuk duel dapat memilih untuk main jika Anda menyerah, mundurlah selangkah. Di dalam aula, semua orang saling memandang satu sama lain kemudian, beberapa siswa yang memiliki simbol peringkat 7 tersenyum pahit dan mundur ke belakang. Karena semua senior ini memiliki kekuatan tahap fusi semu surgawi, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan mereka? Sepertinya aku harus menyerah juga. Ye Qingling tersenyum tak berdaya. Dia hanya berada di tahap awal tahap roh. Jelaslah bahwa dia tidak perlu mencoba tantangan ini. Mu Chen, Luo Li, semoga berhasil kalahkan dia. Tunjukkan padanya betapa kuatnya kita para pemula. Ye Qingling tersenyum. Satu-satunya yang bisa menantang Anran mungkin adalah Luo Li. Adapun Mu Chen, dia mungkin sedikit lebih lemah. Di aula, celah segera muncul. Pada akhirnya, hanya ada selusin siswa yang berdiri di depan kelompok. Pemilihan lawan akan diputuskan melalui undian. Namun, kalian masih memiliki hak untuk menyerah setelah kalian mengundi. Anran mencengkeram tangannya dan banyak cahaya keluar. Setelah melihat ini, kelompok di bawah semua menangkap gumpalan cahaya dengan tangan mereka ketika cahaya mendarat, mereka langsung berubah menjadi berkas cahaya sebelum akhirnya mendarat di tubuh para senior. Mu Chen adalah salah satu dari mereka yang menangkap gumpalan cahaya dan dengan lembut mencengkeramnya gumpalan cahaya itu pecah dan berubah menjadi seberkas cahaya merah. Garis penglihatannya mengikuti cahaya merah dan dia langsung tertegun. Tentu saja, bukan hanya dia yang tercengang. Bahkan, para pemula lainnya pun terkejut. Ini karena di ujung sinar lampu merah Mu Chen adalah Anran, yang memiliki ekspresi dingin. Bab 152 Anran. Mu Chen berdiri di salah satu ujung sinar merah sementara Anran, yang memiliki ekspresi dingin, berada di ujung yang lain. Adegan ini langsung membungkam aula dan banyak orang memiliki tatapan aneh. Mu Chen sebenarnya telah dipasangkan dengan yang terkuat di antara para senior. Di samping, saudara-saudara keluarga Si mencibir seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang beruntung. Di saat yang sama, Zhou Ling dan yang lainnya menge bukankah keberuntungan Mu Chen terlalu buruk? Dia benar-benar memilih salah satu senior yang paling sulit. Menilai dari individu-individu di sini, satu-satunya yang bisa bertarung melawan Anran mungkin adalah Luo Li. Meskipun mereka cukup terkejut ketika Mu Chen mengalahkan Si Jingtian, Anran jauh lebih kuat dari Si Jingtian. Tahap tengah tahap roh. Di langit, selusin senior terkejut saat mereka menatap Mu Chen. Mereka tidak bisa menahan tawa, ini cukup menarik. Mengapa pemula yang begitu lemah? Selain itu, bukankah dia terlalu sial? Di bawah banyak tatapan, Mu Chen tersenyum tak berdaya dia benar-benar bernasib sial. Di sebelah Mu Chen, Luo Li menatap Mu Chen dengan ekspresi yang cukup khawatir dia bisa merasakan betapa rumitnya senior yang dikenal sebagai Anran ini. Adapun Anran, dia menatap Mu Chen tanpa emosi dan berkata, kamu harus menyerah. Saya tidak ingin membuang waktu. Mungkin Anda bisa bertanya pada gadis di samping Anda. Jika dia bersedia bertarung melawan saya akan mengizinkan Anda untuk bertukar dengannya. Di tempat ini, hanya dia yang bisa melawan saya. Mendengar ini, Luo Li mengangkat alisnya sejenak. Kemudian, dia menatap Mu Chen dengan ragu-ragu. Meskipun anak laki-laki di depannya hangat dan lembut seperti matahari, dia memiliki kebanggaan yang kuat jauh di lubuk hatinya. Jadi, dia tidak ingin tindakannya melukai harga dirinya, yang tampaknya sangat diperhatikan oleh anak laki-laki itu. Mu Chen memandang Luo Li, yang ragu-ragu dalam berbicara kemudian, dia tersenyum tipis dan mencengkeram berkas cahaya merah yang memudar, jika bukan karena Yang Hong, saya tidak keberatan membiarkan Anda menggantikan saya dalam hal ini. Lagi pula, akan lebih baik jika saya bisa fokus pada hal-hal yang lebih sedikit. Luo Li mengangguk sedikit dia mengerti arti di balik kata-katanya. Jika tidak ada Yang Hong, dia akan mundur. Tapi karena Yang Hong telah mencapai hasil terbaik di dunia surga utara yang lain. Karena Mu Chen telah mengalahkan Yang Hong di jalan spiritual, Mu Chen yang sombong tidak akan membiarkan dirinya menjadi lebih buruk daripada Yang Hong. Semoga berhasil. Luo Li berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk sebelum mengangkat kepalanya dia tersenyum pada senior sedingin es yang dikenal sebagai Anran, tidak perlu bertukar. Saya akan menjadi orang yang bertarung. Tolong beri saya bimbingan Anda, senior.
Anran mengerutkan kening sejenak saat dia menatap Mu Chen kemudian, dia menjawab dengan dingin, untuk menjaga sedikit muka, Anda akan menantang lawan yang Anda tahu Anda tidak akan bisa menang. Tindakan ini benar-benar bodoh. Kadang-kadang, yang terbaik adalah bertahan untuk sementara waktu. Siswa baru kali ini benar-benar mengecewakan. Di aula, banyak siswa yang menggertakkan gigi ketika mendengar nada merendahkannya namun, mereka tidak berani membalas. Namun, Mu Chen tersenyum lembut pada penampilan Anran yang dingin namun cantik dan menjawab, Senior An. Izinkan saya untuk berbicara terus terang. Ketika saya belajar bagaimana bertahan, mungkin Anda masih belajar bagaimana jatuh cinta dengan orang lain. Pada saat itu, aula langsung menjadi hening. Bahkan selusin senior melebarkan mulut mereka dan menatap tercengang pada anak laki-laki di bawah mereka. Bukankah anak ini terlalu luar biasa? Dia benar-benar berani memprovokasi Anran. Orang tua berambut putih itu juga tersenyum sambil menatap Mu Chen namun, dia tidak ikut campur dalam percakapan. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Anran benar-benar dingin saat dia menatap Mu Chen. Dadanya sedikit terangkat, dan terlihat jelas bahwa dia sedang menahan amarahnya. Kemudian, dia bergerak dan muncul di depan Mu Chen. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang kuat menyelimuti Mu Chen. Senior, setiap orang memiliki hak untuk berbicara di lokasi ini. Karena Anda mengejek semua siswa di sini, kami juga memiliki hak untuk membalas Anda. Luoli mengambil setengah langkah ke depan dan memblokir fluktuasi energi spiritual yang keluar dari tubuh Anran. Anran menatap Mu Chen dengan kejam dan berkata, memang benar bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Namun, mereka juga harus membayar harga karena begitu menantang. Saya harap kekuatan Anda bisa menyamai kemampuan mulut Anda. Jika tidak, saya akan benar-benar meremehkanmu. Terima kasih senior atas pengingat Anda. Mu Chen tersenyum tipis. Karena pihak lain bersikap kasar dan memaksa, dia tidak repot-repot bersikap terlalu sopan. Bai Tua, ayo mulai. Anran berkata dengan dingin. Di langit, Bai Tua menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah semuanya sudah siap? Sementara kata-katanya memudar, dia menyadari bahwa tidak ada yang menolak jadi, dia melambaikan lengan bajunya dan banyak cahaya turun. Mereka mendarat langsung dan menyelimuti para senior, Mu Chen dan siswa baru lainnya. Cahaya juga menyelimuti Anran. Dia menatap Mu Chen dengan dingin sejenak sebelum menutup matanya dengan erat. Dia sudah merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada murid baru yang dikenal sebagai Mu Chen. Dia berani bertindak sombong seperti ini ketika dia hanya memiliki kekuatan yang menyedihkan. Apakah dia benar-benar percaya bahwa tempat ini adalah akademi spiritual yang lemah dan tidak berdaya seperti yang dia alami sebelumnya? Swiss. Begitu lampu memudar, tubuh Mu Chen dan yang lainnya tiba-tiba menghilang juga. Ini membuat semua orang di dalam aula benar-benar tercengang. Namun, layar cahaya besar segera muncul di langit. Di dalam layar cahaya, banyak sosok muncul. Mereka adalah orang-orang yang telah menghilang. Jadi, mereka bisa mengandalkan layar cahaya ini untuk melihat pertempuran yang akan datang. Banyak tatapan yang terfokus pada layar cahaya itu. Kemudian, mereka mulai mencari dua sosok. Alih-alih pertempuran yang hasilnya sudah jelas bahwa mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan berhadapan dengan senior terkuat di antara kelompok itu. Apakah itu akan menjadi pembantaian di mana Mu Chen dikalahkan dengan menyedihkan atau akankah itu mirip dengan pertempuran sebelumnya di mana dia benar-benar membalikkan situasi melawan Xi Jingtian? Kerumunan terus menatap layar dengan mata penuh dengan harapan. Ketika Mu Chen membuka matanya, dia berada di dalam aula yang luas dan kosong. Aula ini tidak sebesar tempat sebelumnya. Tapi yang lebih penting, itu benar-benar kosong seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Mahasiswa baru, apakah kalian siap untuk membayar harga dari apa yang kalian katakan tadi? Sebuah suara sedingin es terdengar dari depannya. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan memperhatikan bahwa Anran menatapnya dengan dingin. Senior, tidak ada pria yang menyukai wanita sedingin itu. Mu Chen tersenyum tak berdaya dan menjawab. Bahkan sekarang, kamu masih berani bicara padaku. Hawa dingin diproyeksikan dari mata Anran. Dia menggigit giginya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang bisa membuatnya semarah ini. Karena senior tidak menyukai apa yang saya katakan. Mu Chen tersenyum saat matanya langsung berubah tanpa emosi, ayo bertarung. Setelah kata-kata ini diucapkan, Mu Chen bergegas maju. Dia telah mengaktifkan Shadow Spirit Step hingga batasnya dan berubah menjadi banyak bayangan. Pada saat yang sama, angin yang dihasilkan dari jari-jarinya seperti kilat saat menusuk dengan keras ke arah Anran. Anran mengeluarkan tawa dingin dan tidak menghindari serangan Mu Chen. Sebaliknya, energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus.
Hanya dengan dampak energi spiritual, dia telah sepenuhnya mendorong mundur Mu Chen. Kesenjangan antara tahap tengah tahap roh dan tahap fusi surgawi terlalu besar. Dengan hanya kemampuan seperti itu, kamu benar-benar berani bertindak sombong. Mata Anran benar-benar dingin saat dia berbicara, keluarkan kekuatan penuhmu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Pagoda Vajra. Mu Chen tidak ragu-ragu sama sekali saat energi spiritual hitam pekat meletus dari tubuhnya saat dia memukul dengan telapak tangannya, sebuah tangan hitam gelap terbentuk di langit. Ukiran menara emas muncul dan menghilang di tangan saat berusaha menekan Anran. Melawan lawan seperti itu, serangan biasa tidak akan berguna sama sekali, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Ini setidaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Anran menatap telapak tangan hitam gelap, yang memiliki penekanan energi spiritual yang kuat, dan mendengus. Kemudian, dia mendorong dari tanah dan menuju langsung ke arah telapak tangan hitam gelap. Energi spiritual meletus dari tangannya yang ramping dan terbentuk menjadi tombak panjang. Itu segera mengeluarkan atmosfer yang luar biasa. Tombak penghancur roh. Teriakan dingin keluar dari mulut Anran saat dia mengayunkan tangan rampingnya, tombak panjang yang dibentuk oleh energi spiritual berkedip saat menjadi pilar cahaya. Setelah itu merobek langit dan menabrak telapak tangan dengan keras. Dong! Gelombang kejut energi spiritual yang kuat dipancarkan dan langsung mendistorsi udara. Segera setelah itu, mata Anran menjadi dingin. Kemudian, mata Anran berubah menjadi kejam saat energi spiritual meletus keluar dari tubuhnya. Boom! Cahaya yang menyilaukan secara paksa bertabrakan dengan tangan hitam dan retakan segera muncul. Pada akhirnya, tangan hitam itu hancur total. Pagoda Vajra yang telah dibentuk Mu Chen akhirnya dihancurkan secara paksa oleh orang lain. Ini adalah perbedaan kekuatan. Anran bergerak dan berdiri di langit, matanya yang dingin menatap Mu Chen. Tapi tepat ketika dia hendak mencibir dan mengejek Mu Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Ini karena dia memperhatikan bahwa tubuh Mu Chen tetap tidak bergerak selama pertukaran sebelumnya, namun di langit di atas, cahaya keemasan yang kuat meletus. Saat cahaya memadat, itu terbentuk menjadi diagram arai yang besar dan kompleks. Sebuah arai spiritual. Sedikit keterkejutan akhirnya muncul di mata Anran. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat yang memancar dari arai spiritual. Menilai dari fluktuasinya, itu sudah mendekati tahap fusi surgawi. Jadi orang ini juga seorang master arai spiritual peringkat 2. Tidak heran dia berani bertindak sombong seperti ini ketika dia masih berada di tahap tengah tahap roh. Anran akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bertindak seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, dia hanya mencibir dalam menanggapi arai spiritual. Lagi pula, untuk melawan kultivator tahap fusi surgawi, akan membutuhkan setidaknya master arai spiritual peringkat 3. Saat ini, Mu Chen masih cukup jauh darinya. Pada saat ini, Mu Chen memuntahkan udara putih dari mulutnya, mata hitamnya memusatkan perhatian pada Anran saat dia mengganti segel tangan. Kemudian, teriakan teredam bergema. Barisan gajah naga, menga. Pada saat ini, suara naga dan gajah bergema dengan keras saat energi spiritual yang kuat melonjak keluar. Di dalam aula, banyak siswa baru terkejut saat mereka menatap layar cahaya tempat Mu Chen ditampilkan. Meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama dengan Mu Chen, mereka masih bisa merasakan betapa kuatnya arai spiritual yang diaktifkan oleh Mu Chen. Tetapi bahkan jika arai spiritual itu kuat, apakah itu benar-benar cukup untuk mengalahkan Anran, yang berada di tahap fusi surgawi? Bab 153 Auman serangan balik murid baru. Raungan memekakkan telinga terdengar di dalam aula yang luas dan kosong dari naga dan gajah. Pada saat itu, seluruh aula bergetar karena fluktuasi energi spiritual yang dahsyat dipancarkan dari arai spiritual raksasa di atas Mu Chen. Barisan gajah naga. Kilatan cahaya melonjak melalui mata Mu Chen saat dia mengganti segel tangannya. Pada saat yang sama, arai spiritual yang sangat besar bergetar. Kemudian berkas cahaya keemasan gelap melonjak keluar dan terbentuk menjadi naga dan gajah yang berlari kencang. Saat mereka berlari kencang melintasi langit yang kosong, tekanan yang kuat meletus dengan ganas ke arah Anran. Sementara Anran berdiri di udara dan menatap naga dan gajah emas itu, energi spiritual yang pekat menyembur dari tangannya saat dia menyerang ke arah naga dan gajah. Telapak tangan ethereal yang menghancurkan. Begitu Anran menyerang naga dan gajah emas itu, udara di depannya tampak berubah. Sebuah energi spiritual yang padat berkumpul dan terbentuk menjadi sebuah telapak tangan cahaya yang menghantam naga dan gajah emas yang mendekat. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan, dan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan langsung dipancarkan. Penindasan gajah naga. Mu Chen berkata dengan lembut. Naga dan gajah emas dengan cepat berubah menjadi cakram emas dengan naga dan gajah yang menutupinya.
Kemudian, dengan ledakan keras, itu benar-benar menghancurkan telapak tangan cahaya saat menyerang dengan ganas ke arah Anran. Tebasan selancar ombak. Mata Anran tetap dingin saat serangan Mu Chen mendekatinya. Energi spiritual yang padat berkumpul di tangannya dan membentuk bilah cahaya seperti gelombang. Kemudian, saat dia mengayunkan lengannya ke bawah, bilah cahaya itu melesat dan menebas cakram emas itu. Suara dentang logam terdengar ketika mereka bertabrakan. Pada akhirnya, bilah cahaya itu benar-benar membelah cakram emas menjadi dua bagian. Keributan langsung terdengar dari para siswa baru di dalam aula raksasa. Anran benar-benar terlalu kuat. Selain itu, dia memiliki banyak seni spiritual yang kuat. Meskipun kekuatan arai spiritual yang diatur oleh Mu Chen mengandung kekuatan yang luar biasa, dia mampu menghancurkannya sepenuhnya. Desir. Sementara para siswa baru fokus pada pertandingan antara Mu Chen dan Anran, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari aula. Setelah itu, dua sosok muncul dari dalam berkas cahaya dan semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Mereka menyadari bahwa Luo Li dan seorang senior, yang memiliki ekspresi memerah, telah muncul kembali di dalam aula. Terima kasih untuk pertarungannya, senior. Luo Li menatap anak laki-laki itu dengan pipi memerah saat dia berbicara dengan lembut. Mendengar ini, anak laki-laki itu tiba-tiba tertawa pahit. Siapa yang menyangka bahwa gadis cantik ini sebenarnya sekuat ini. Dengan kekuatan tahap fusi surgawi miliknya, tidak heran jika Anran mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengannya. Luo Li benar-benar menang secepat ini. Para siswa baru pulih dari keterkejutan dan berseru dengan keras. Kemudian, mereka menatap kaget pada gadis bergaun hitam yang memiliki tubuh ramping. Namun, mata gadis itu tetap tenang dan sama sekali tidak menghiraukan tatapan semua orang. Dia hanya mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap beberapa layar yang terbuat dari cahaya hingga akhirnya mendarat di layar tempat Mu Chen berada. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Bang! Tubuh Anran muncul di depan tubuh Mu Chen saat tangannya mengandung fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Itu mengarah tanpa ampun ke dada Mu Chen. Namun, itu diblokir sepenuhnya oleh lengan yang terakhir. Sebuah suara teredam terdengar dan fluktuasi energi spiritual dipancarkan dari tempat itu. Tubuh Mu Chen langsung terlempar dan kakinya meluncur di tanah selama beberapa ratus meter sampai akhirnya dia stabil. Terlihat jelas bahwa lengannya sedikit mati rasa. Pada saat itu, mata Mu Chen berubah menjadi sedikit serius. Ini adalah kedua kalinya dia bertarung melawan kultivator panggung fusi surgawi yang sebenarnya. Pertama kali secara alami melawan Liu Jingshan. Namun, dia hanya berada di tahap rotasi spiritual saat itu. Kesenjangan di antara mereka berdua benar-benar tak terlukiskan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertarung melawannya setelah meminjam kekuatan 9 Netehbert. Tapi meski begitu, harga yang dia bayar adalah dia harus jatuh pingsan selama hampir setengah bulan. Saat ini, terlihat jelas kalau dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia masih bisa melawan kultivator setingkat itu, meskipun dia benar-benar kewalahan. Jika dia ingin mengalahkan Anran, itu tidak cukup hanya dengan metode ini. Tubuh Anran berubah menjadi sosok cahaya sekali lagi saat dia bergegas ke arahnya. Tawa dingin terdengar saat dampak energi spiritual ganas lainnya menyelimuti Mu Chen. Tubuh Mu Chen sedikit bergetar sebelum dia mundur dengan cepat menggunakan bayangan. Hanya setelah dia menghindari serangan Anran, dia baru berani menghela nafas lega. Kesadarannya memasuki lautan auranya dan melihat 9 Netehbert dengan anggun merentangkan sayapnya dengan api hitam saat duduk dengan nyaman di atas bunga mandala. Jelas bahwa Nine Netehbert saat ini telah mendapatkan kembali sedikit kekuatan setelah menyerap naga roh misterius dan esensi jiwa geosentris api Japalura. Tidak hanya warna pada tubuhnya menjadi lebih dalam, bahkan api hitam yang menyelimuti tubuhnya menjadi jauh lebih padat. Kau seharusnya tidak membutuhkan kekuatanku melawan lawan seperti itu, kan? 9 Netehbert berkata dengan malas. Selain itu, aku tidak ingin menyerang karena aku masih memiliki banyak energi spiritual yang belum dicerna. Saya hanya datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan yang menjadi milik saya. Mu Chen menjawab dengan setelah ikatan garis keturunan, sampai batas tertentu, sebagian dari kekuatan 9 Netehbert menjadi miliknya juga. Dia bisa dengan mudah menggunakannya seolah-olah itu miliknya. Di saat yang sama, sebagian dari kekuatannya dapat digunakan oleh 9 Netehbert. Namun, terbukti bahwa Nine Netehbert tidak peduli dengan kekuatannya saat ini. Ini adalah salah satu keuntungan dari Bloodline Bond. Tentu saja, kekuatan yang bisa dia gunakan dengan bebas tidak bisa dibandingkan dengan serangan habis-habisan yang dilakukan Nine Netehbert saat itu melawan makhluk spiritual peringkat. Namun, itu sudah cukup baginya sekarang. Tidak apa-apa.
9 Netebert perlahan-lahan menutup matanya sambil berbaring dengan malas di atas bunga mandala. Energi spiritual hitam meletus dari tubuhnya seperti api saat menyembur ke dalam roh kecil yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual. Apakah kamu menjadi pendiam karena kamu akhirnya menyadari perbedaan kekuatan? Anran mencibir sambil meningkatkan keganasan serangannya. Dengan mengandalkan kekuatan tahap awal tahap fusi surgawi, dia telah sepenuhnya menekan Mu Chen. Waktu bermain sudah berakhir, saatnya untuk mengakhiri ini. Karena Anran menyadari bahwa Mu Chen telah berhenti berbicara, dia mulai merasa bosan juga. Energi spiritual di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Setelah itu, dia menembak dengan keras ke arah Mu Chen untuk mengakhiri pertempuran. Bang! Tapi tepat ketika dia memukul dengan tangannya, sedikit cahaya melintas di mata hitam Mu Chen. Kemudian, sudut bibirnya terangkat sedikit. Senior An, bukan kebiasaan yang baik untuk bersukacita sepagi ini. Senyuman sekilas muncul di wajah Mu Chen saat dia segera melepaskan pukulan. Pada saat ini, energi spiritual hitam pekat melonjak seperti air bah. Di dalam energi spiritual, api hitam naik saat melepaskan panas yang luar biasa. Boom! Angin yang dibentuk oleh tinju Mu Chen langsung bertabrakan dengan tangan Anran. Pada saat itu, gelombang kejut yang kuat meledak. Bahkan tanah di bawah kaki mereka runtuh karena kekuatan tabrakan. Saat gelombang kejut meledak keluar dan kerikil beterbangan kemana-mana, tubuh Mu Chen dan Anran bergetar sejenak sebelum mereka terlempar kembali dari gung. Di aula, siswa baru yang tak terhitung jumlahnya berseru dengan keras. Mu Chen benar-benar memukul mundur Anran dalam pertarungan langsung. Bukankah dia benar-benar ditekan sejak awal? Anak itu cukup menarik. Saat ini, sebagian besar pertempuran telah berakhir dan banyak senior telah muncul kembali di dalam aula. Mereka menatap layar cahaya dan tercengang. Jelas bahwa mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen akan mampu bertarung melawan Anran sejauh ini. Di aula tempat pertempuran sedang berlangsung, Anran juga menstabilkan dirinya sendiri saat ekspresi dinginnya menunjukkan sedikit keter. Mu Chen mampu bertarung secara seimbang melawannya dalam pertarungan langsung. Bagaimana ini mungkin? Anran melihat ke depan ke arah Mu Chen. Tubuh Mu Chen benar-benar terbungkus energi spiritual hitam pekat. Di permukaan energi spiritualnya, nyala api hitam misterius melayang saat mengeluarkan fluktuasi yang sangat berbahaya. Mengapa energi spiritualnya tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Anran benar-benar bingung. Jika sebelumnya, Mu Chen mampu bertarung secara merata melawan tahap akhir tahap roh. Namun, Mu Chen saat ini telah mencapai pintu gerbang ke tahap fusi surgawi. Meskipun masih ada celah di antara mereka berdua, bukan tidak mungkin baginya untuk menebusnya. Senior An, sekarang ayo bertarung lagi. Mu Chen memandang Anran dan tersenyum. Di dalam mata hitamnya, api hitam naik dan energi yang melonjak di dalam tubuhnya langsung membuat darahnya mendidih. Seolah-olah aku takut padamu. Meskipun Anran tercengang jauh di lubuk hatinya, dia masih mencibir dengan mulutnya. Swiss. Tepat ketika cibirannya memudar, suara desiran langsung terdengar. Banyak bayangan muncul dan tubuh Mu Chen telah muncul di depannya seperti hantu. Kemudian, tinjunya yang dibungkus dengan asap hitam yang bergemuruh dengan cepat tumbuh dengan mata Anran. Telapak tangan ethereal yang hancur. Anran bereaksi dengan cepat dan membalas dengan energi spiritual bergemuruh saat bertabrakan dengan keras melawan serangan Mu Chen. Bang! Riak gelombang kejut energi spiritual yang terlihat meluap. Kedua energi spiritual itu saling terjalin satu sama lain saat masing-masing mencoba mengikis yang lain. Namun, wajah Anran sedikit berubah. Ini karena dia menyadari bahwa energi spiritual hitam gelap Mu Chen mengalir dengan sombong saat kedua energi spiritual itu bertabrakan satu sama lain. Saat api hitam naik, bahkan energi spiritualnya benar-benar terbakar habis. Apa-apaan ini? Itu bahkan bisa membakar energi spiritual. Anran terkejut. Begitu dia merasakan energi spiritualnya melemah, tubuhnya langsung bergerak ke langit. Pada saat ini, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi serius saat dia menghembuskan napas. Setelah itu, energi spiritual di sekitar tubuhnya langsung meledak saat seekor elang biru es muncul di belakangnya. Begitu elang biru es muncul, fluktuasi energi spiritual yang kuat juga muncul. Tubuh elang biru es itu sepenuhnya ditutupi dengan baju besi es. Dari tubuhnya, ia mengeluarkan hawa dingin yang sepertinya telah membekukan udara. Mata Mu Chen berubah serius ketika dia melihat elang biru es di belakang punggung Anran. Itu. Di aula tempat para siswa baru berada, banyak orang menatap layar cahaya di mana pertempuran tampaknya telah mencapai klimaks. Pada saat ini, ekspresi para senior juga berubah menjadi serius. Orang itu benar-benar berhasil memaksa Anran untuk memanggil elang laut garis emas utara. Itu adalah monster spiritual peringkat surga yang berada di peringkat 65 di peringkat bumi Myriad Beast Record.
Mahasiswa baru, yang hanya tampak seperti tahap tengah tahap roh, sebenarnya sangat kuat sejauh ini. N. Bab 154 Burung Roh menekan elang laut es. Energi spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuh Anran saat seekor elang besar melebarkan sayapnya di belakangnya. Pada saat itu, udara tiba-tiba membeku dan hawa dingin yang dahsyat memenuhi aula. Jika dibandingkan dengan udara dingin yang dipancarkan dari naga roh misterius, hawa dingin yang membekukan ini jauh lebih parah. Untuk bisa memaksaku menggunakan Northern Golden Strip Seahawk. Kau bisa bangga pada dirimu sendiri bahkan jika kau kalah. Meskipun Anran masih memiliki ekspresi dingin, matanya berubah menjadi cukup serius saat menghadapi Mu Chen. Tidak peduli apa yang terjadi, yang terakhir telah mengungkapkan kekuatan yang mengejutkannya. Selain itu, dia tidak lupa bahwa Mu Chen masih berada di tahap tengah tahap roh. Jika dia maju ke tahap fusi surgawi di masa depan, dia mungkin akan dengan mudah melampauinya. Karena Anran selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, dia menarik kembali penghinaan yang dia miliki setelah menyadari sepenuhnya kekuatan Mu Chen. Dia akhirnya mengenalinya sebagai lawan yang setara dengannya. Kalau begitu tolong beri saya pencerahan senior, namun, saya belum mau menyerah. Mu Chen merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya dan menjawab kekuatan ini memberinya dorongan untuk berteriak ke langit. Seolah-olah dia akhirnya ingin bertarung dengan serius melawan seseorang. Anran mendengus dan cahaya biru sedingin es menyapu keluar dari tubuhnya pada saat yang sama, elang biru es mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, tubuh Anran perlahan-lahan menyatu dengan elang biru es. Ketika dia telah sepenuhnya menyatu dengan elang biru es, ketajaman yang luar biasa langsung muncul di dalam mata El. Pada saat itu, elang biru es tampak menjadi hidup. Elang itu berteriak ke langit saat banjir energi spiritual dilepaskan dari tubuhnya. Kaca. Lapisan es mulai terbentuk di sekitar elang biru es. Bahkan kelembapan di dalam udara pun membeku. Mengikuti teriakan es yang keluar dari tubuhnya, elang biru es mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Lapisan es terus tumbuh tanpa henti dari dalam tubuhnya. Dari kejauhan, patung es ini tampak seperti patung es yang hidup. Namun, patung es yang satu ini sangat berbahaya. Sayap beku. Ketika tubuh elang biru es benar-benar diselimuti oleh es, ia mengepakkan sayapnya dan pilar beku yang mempesona terbentuk dan turun ke arah Mu Chen. Bang! Ketika serangan menakutkan ini turun dari atas, udara sepertinya meledak. Udara dingin memenuhi udara. Lapisan es terbentuk saat menukik ke bawah, menciptakan jalur di belakangnya. Semua orang bisa merasakan betapa menakutkannya serangan dahsyat Anran. Seolah-olah makhluk ganas dari Laut Utara, membawa hawa dingin yang tak ada habisnya, telah turun ke dunia. Mu Chen mengangkat kepalanya, dan mata hitamnya memantulkan elang biru es yang menakutkan, namun, tidak ada sedikit pun rasa takut yang bisa ditemukan di matanya. Sebaliknya, api yang berkobar di dalam matanya menyala semakin kuat. Ayo bertarung dengan baik kalau begitu. Senyuman di wajah Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi sedikit es. Dia menginjak tanah sambil melesat ke depan. Energi spiritual hitam pekat menyembur keluar seperti api dan menyelimuti tubuhnya. Siong-siong. 1. Tiba-tiba, energi spiritual hitam pekat meluas secara eksponensial dari kejauhan, hanya asap hitam yang membumbung tinggi ke langit yang bisa terlihat. Di belakangnya, ekor cahaya yang panjang dan gelap terbentuk. Pada saat ini, energi spiritual yang bergemuruh di seluruh area sangat kuat. Kedua sosok cahaya itu saling bergegas di dalam aula besar dan bertabrakan satu sama lain dengan keras. Di aula tempat para mahasiswa baru berada, banyak dari mereka benar-benar terkejut saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan memilih untuk melawan serangan kuat Anran secara langsung daripada menghindari serangannya. Pada saat ini, Zhou Ling dan yang lainnya juga telah menyelesaikan pertempuran mereka. Mereka juga menatap dengan sungguh-sungguh ke layar cahaya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Mu Chen juga benar-benar mengejutkan mereka. Meskipun dilihat dari kekuatannya, dia hanya tampak seperti tahap tengah tahap roh, dia menampilkan kekuatan yang menyaingi atau bahkan melampaui apa yang mereka miliki. Kedua bersaudara itu, Xi Jingtian dan Xi Hao, keduanya menjadi muram setelah melihat ini. Jelas terlihat bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya, saat dia menghadapi Xi Jingtian. Tidak peduli apapun ukuran yang kamu miliki, tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan keuntungan melawan tahap fusi surgawi jika kamu bertarung langsung melawan mereka. Kedua bersaudara itu menggertakkan gigi saat mereka menatap tajam ke layar cahaya. Saudaramu, semoga berhasil. Mo Ling dan yang lainnya, dengan tinju terkepal erat, tampak sangat gugup saat mereka menatap nyala api hitam yang berkobar di layar cahaya. Boom! Di bawah berbagai tatapan gugup, cahaya hitam dan biru itu seperti meteorit saat mereka bertabrakan dengan keras di dalam aula pertempuran.
Hawa dingin yang luar biasa mengalir dari benturan itu dan embun beku yang tipis bahkan membentuk lapisan es di tubuh Mu Chen, bahkan api hitam pekat pun sepertinya ditekan olehnya. Dalam sekejap, api hitam melawan dan muncul di dalam diri Mu Chen, geraman rendah sepertinya datang dari dalam tenggorokannya. Kemudian, energi spiritual hitam pekat bercampur dengan api hitam meledak dengan luar biasa dari tubuhnya. Lapisan es di tubuhnya langsung meleleh menjadi ketiadaan. Li. Pada saat itu, teriakan yang jelas juga terdengar dari dalam tubuh Mu Chen. Teriakan ini dipenuhi dengan kebanggaan dan martabat seolah-olah itu adalah raja dari semua burung. Begitu teriakan ini bergema dari Mu Chen, elang biru es itu bergetar sejenak. Meskipun sudah tertelan, ia masih bisa merasakan penindasan yang datang dari dalam tubuh Mu Chen. Energi spiritual hitam pekat terkonsentrasi dengan keras di permukaan tubuh Mu Chen. Segera dia mengambil bentuk burung raksasa dengan sayap hitam. Saat burung raksasa itu mengembangkan sayapnya, api hitam menyembur keluar. Dor. Energi spiritual hitam pekat yang sombong terbentuk menjadi seekor burung hitam misterius saat ia menerjang ke depan. Api hitam yang bergemuruh yang keluar darinya langsung melelehkan hawa dingin dari elang biru es. Kengerian akhirnya memenuhi mata elang biru es. Bahkan Anran mampu mendeteksi panas yang menyala-nyala mengalir ke arahnya. Panas ini langsung membuat energi spiritual di dalam tubuhnya mendidih seolah-olah sedang terbakar. Hancur. Sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat dia berteriak dengan dingin, kemudian, sebuah ledakan keras terdengar. Boom! Burung hitam ilusi yang diselimuti api hitam mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, api menyembur keluar dan menghancurkan lapisan pelindung es pada burung biru es itu. Pada akhirnya, burung hitam berubah menjadi cahaya hitam dan menembus burung biru es. Kobaran api hitam bergegas pergi seperti asap, namun demikian, elang biru es di belakangnya dipenuhi retakan. Pada akhirnya, ia meledak dan tubuh Anran muncul saat cahaya biru berkelap-kelip di langit. Pada saat yang sama, wajah Anran dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Gev. Energi spiritual hitam pekat yang pekat di sekitar tubuh Mu Chen juga perlahan meskipun dia agak pucat, matanya masih sangat cerah. Di dalam aula, dua sosok cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimuti Mu Chen dan Anran. Saat cahaya menghilang, kedua sosok itu juga menghilang dari aula. Di dalam aula mahasiswa baru, semua orang membelalakkan mata saat mereka menatap layar cahaya yang memut seluruh aula benar-benar hening dan semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar telah menghancurkan serangan menakutkan Anran. Luar biasa. Zhou Ling dan yang lainnya juga sedikit kekaguman bisa terdengar di dalam suara mereka. Meskipun mereka telah bertarung melawan Mu Chen di jalan spiritual, mereka tidak menyimpan dendam satu sama lain saat mereka melewatinya. Oleh karena itu, mereka belum mengalami betapa menakutkannya keberadaan Mu Chen. Mereka hanya bisa merasakan bahwa Mu Chen luar biasa dari peristiwa yang terjadi kemudian. Dan sekarang, mereka dapat menyaksikan dan merasakan sendiri tekanan yang dipancarkan oleh bocah tampan. Ekspresi kedua saudara si berubah menjadi jel, namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jelas terlihat bahwa mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dengan bergabung dengan satu sama lain, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menang melawan serangan Anran tadi. Namun, Mu Chen mampu melakukannya. Dan hanya berada di tahap tengah tahap roh. Mereka tidak mengerti bagaimana Mu Chen berhasil melakukan ini, tetapi ini tidak menghentikan rasa takut muncul di dalam hati mereka. Demonstrasi Mu Chen akhirnya membuat mereka mengerti bahwa meskipun dia telah dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah kompetisi, bahkan jika dia tidak menerima pemberdayaan jalan spiritual, dia masih merupakan bencana darah yang ditakuti oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya di jalan spiritual. Haha, saudaramu menang. Adapun Moling dan yang lainnya segera bersorak. Suner bahkan bertepuk tangan dengan tangan yang lembut dan putih saat kegembiraan terpancar di wajah mungilnya. Luo Li, di sisi lain, hanya tersenyum lembut. Alisnya seperti bulan sabit ketika sedikit kebahagiaan dan kebanggaan muncul di matanya yang jernih. Anak laki-laki yang sering ia pikirkan jauh di lubuk hatinya itu memang luar biasa. Di aula, dua berkas cahaya turun dan Mu Chen dan Anran muncul dari dalam. Ekspresi dingin Anran telah memudar. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah wajah yang penuh dengan emosi yang kompleks. Dia menatap Mu Chen sebelum dia menoleh ke Old Bai dan berkata, "Aku kalah." Di samping, para senior diam-diam tersenyum ketika mendengar ini dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Anak ini benar-benar tidak biasa. Dia benar-benar membuat Anran mengakui kekalahan. Sepertinya ada beberapa orang yang kuat di antara sekelompok mahasiswa baru ini. Hanya dengan bertukar tatapan, para senior bisa tahu bahwa setiap orang dari mereka memikirkan hal yang sama.
Bai Tua menyeringai sambil menganggukkan kepalanya, tatapannya juga menyapu tubuh Mu Chen sambil tersenyum, ada sesuatu yang menarik di dalam tubuh orang ini. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan, tetapi tidak menjelaskan apapun meskipun dia tidak berusaha menyembunyikan keberadaan 9 Netehber, tidak perlu mengungkapkannya. Lagi pula, nama 9 Netehber terlalu terkenal. Selain itu, 9 Netehber di dalam tubuhnya memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat surga. Setelah berhasil dalam evolusinya, posisinya akan langsung meningkat karena ia akan menjadi makhluk dewa kuno yang asli. Ini adalah hadiahmu. Bai Tua menjentikkan jarinya, dan kartu kristal di tangan Mu Chen langsung menjadi cerah. Poin nilai spiritual yang awalnya 1100 tiba-tiba menjadi 6100. Oke, sekarang tantangan semua orang telah selesai, selanjutnya. Bai Tua tersenyum tipis dan melambaikan lengan, udara di belakangnya langsung terdistorsi dan, dengan sekejap, sebuah pintu perunggu besar muncul dari udara. Kemudian, pintu raksasa itu perlahan terbuka. Akademi Spiritual Langit Utara menyambut semua orang. Pada saat ini, semua siswa menatap dengan penuh semangat ke arah pintu perunggu yang terbuka, bahkan Mu Chen bisa merasakan jantungnya berdebar. Bagaimanapun, Akademi Spiritual Surgawi Utara adalah tanah suci untuk kultivasi di dalam hati banyak pemuda. Dan akhirnya, pintunya terbuka untuk mereka. Suara kobaran api yang B.N. Bab 155 Akademi Spiritual Langit Utara. Meskipun ada banyak sekali benua di dalam dunia 1000 dewa, benua Langit Utara masih merupakan salah satu yang paling memap. Dan sumber kecemerlangan benua Langit Utara adalah Akademi Spiritual Langit Utara. Itu adalah salah satu dari 5 akademi besar, yang terkenal di dunia 1000 dewa, tempat berkumpulnya banyak jenius muda. Setiap siswa mereka akan mengungkapkan bakat luar biasa mereka saat mereka memulai perjalanan untuk menjadi salah satu kultivator yang mempesona di dunia 1000 dewa. Dunia 1000 besar sangatlah besar. Di antara mereka, ada banyak sekali ras dan berbagai kekuatan yang kuat. Namun demikian, banyak dari para jenius ini akan memilih untuk memasuki 5 akademi besar untuk pelatihan. Hanya berdasarkan hal ini, orang dapat melihat betapa uniknya 5 akademi besar. Jika tidak, mengapa para jenius yang terlahir dengan baik ini menyerah pada warisan ras mereka sendiri dan melakukan perjalanan melintasi banyak benua untuk berlatih di salah satu dari 5 akademi besar? Karena kecemerlangan Akademi Spiritual Langit Utara, tempat ini secara alami cukup luar biasa. Jika dibandingkan dengan alam spiritual utara di dalam benua 100 roh, alam spiritual utara bahkan tidak dapat dianggap sebagai provinsi pedesaan di benua surgawi utara. Di dalam benua surgawi utara, Akademi Spiritual Surgawi Utara mempertahankan posisi eksklusif. Selain Akademi Spiritual Langit Utara, masih ada banyak kekuatan kecil dan besar di benua ini. Benua ini benar-benar tempat di mana para jenius berbakat disembunyikan. Seseorang pernah berkata, bahkan kultivator berdaulat harus menarik kembali kesombongan dan kesombongan mereka ketika mereka tiba di benua langit utara. Dilihat dari hal ini saja, orang bisa melihat betapa rumit dan dalamnya perairan di benua ini. Meskipun perairan itu jauh di dalam benua surgawi utara, turbulensi yang disebabkan di dalamnya tidak akan pernah menyebar ke Akademi Spiritual Surgawi Utara. Ini karena semua kekuatan dan kultivator di dalam benua surgawi utara tahu bahwa Akademi Spiritual Surgawi Utara yang tenang, yang terletak di pusat benua, sebenarnya adalah naga yang tertidur. Meskipun, biasanya, ia tidak biasanya menunjukkan kekuatannya, kehadirannya cukup untuk menakut-nakuti semua orang begitu ia menunjukkan kekuatannya. Selain itu, semua orang tahu bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Akademi Spiritual hanya akan menjadi kekuatan di permukaan. Kekuatan yang benar-benar menakutkan bukanlah itu, tetapi kekuatan tersembunyi yang mereka sembunyikan. Selama ribuan tahun, ada banyak kultivator yang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di antara mereka, ada beberapa kultivator yang pernah berdiri di puncak. Meskipun mereka telah meninggalkan Akademi Spiritual Surgawi Utara dan mungkin menjadi pemimpin pasukan atau wilayah, tidak mungkin untuk menghilangkan ikatan yang mereka miliki dengan Akademi Spiritual Surgawi Utara. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa selama keadaan normal, begitu Akademi Spiritual Langit Utara dalam bahaya dimusnahkan. Individu-individu itu akan dapat melihat betapa menakutkannya kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam Akademi. Ini adalah kepercayaan diri dan kekuatan Akademi Spiritual Langit Utara. Mungkin itu mungkin bukan yang terkuat di dunia 1000 dewa. Koneksi manusianya akan membuat pasukan elit dan ras dengan latar belakang yang kuat pun takut padanya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melangkah melewati pintu perunggu raksasa, mereka bisa merasakan rasa pusing yang muncul dari dalam ini karena transfer dimensi.
Untungnya, rasa mual itu tidak berlangsung lama, dan tak lama kemudian mereka merasakan tubuh mereka mulai stabil. Kemudian, cahaya di depan mata mereka tiba-tiba menjadi lebih terang. Semua orang membuka mata mereka yang menyipit saat mereka menatap dunia yang tidak mereka kenal di depan mereka. Keterkejutan muncul di wajah banyak orang. Platform batu yang awalnya kosong langsung terisi saat Mu Chen dan yang lainnya muncul. Di depan mereka ada pemandangan yang megah. Tanah yang luas dan tak berujung bisa dilihat di tanah, ada banyak ruang kultivasi yang terhubung satu sama lain. Sesekali, air terjun akan turun melalui pegunungan sebagai riak kabut yang besar. Pemandangan di depan mereka sungguh mengesankan jadi, meskipun panggung batu tempat Mu Chen dan yang lainnya berdiri, cukup luas, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemandangan di depan mereka. Di langit di atas Akademi Spiritual, banyak sosok akan lewat. Beberapa akan terbang di dalam tempat latihan. Oleh karena itu, energi spiritual yang kuat akan bertabrakan dan menyebabkan suara yang teredam. Di antara gunung-gunung yang tak berujung di dalam Akademi Spiritual, gunung yang paling menarik perhatian adalah gunung yang terletak di tengah gunung tersebut berbentuk aneh dan tampak seperti burung dewa yang melebarkan sayapnya. Rasa penindasan yang menyelimuti seluruh tanah dapat dirasakan dari gunung berbentuk burung tersebut. Di bagian atas sayap gunung berbentuk burung ini, terdapat lempengan batu di masing-masing sayapnya. Di atas lempengan batu itu, cahaya menyilaukan yang dapat dilihat di seluruh Akademi Spiritual terpancar keluar. Mu Chen menatap tablet batu besar yang terletak di sayap kiri dan menatap bagian atas tablet. Saat cahaya keemasan bersinar, dua kata agung terbentuk. Peringkat roh. Peringkat roh. Mu Chen bergumam. Mungkinkah ini peringkat roh yang disebutkan An Ran sebelumnya? Itu adalah peringkat roh Akademi Spiritual Surga Utara. Sebuah suara samar-samar muncul di sampingnya. Mu Chen berbalik dan memperhatikan An Ran di sampingnya. Dia menatap tablet batu besar itu saat bibir merahnya bergerak-gerak. Apa itu peringkat roh? Mu Chen bertanya dengan bingung. Sesuai dengan namanya, ini adalah peringkat yang dibuat oleh Akademi Spiritual Langit Utara untuk siswa tahap roh. Ini adalah peringkat paling dasar di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Selama kekuatanmu berada di dalam tahap roh, kau memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat ini. Namun, peringkat roh ini hanya mencakup 1000 tahap roh teratas dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara, An Ran menjelaskan. Setelah penjelasan itu, Mu Chen akhirnya memahami peringkat tersebut. Dia berada di tahap roh tahap tengah. Peringkat apa yang akan dia miliki di peringkat roh? Jika Anda percaya bahwa orang-orang di peringkat roh hanya akan memiliki kekuatan tahap roh, maka Anda terlalu naif. An Ran mendengus, bajingan yang berada di peringkat 10 besar mungkin setara denganku. Mu Chen tertegun. Setelah itu, dia benar-benar terkejut. Bagaimanapun, dia hanya mengalahkan An Ran setelah mengandalkan kekuatan bersama antara dia dan 9 Netehbird. Mungkinkah orang-orang yang berada di peringkat 10 besar memiliki makhluk spiritual yang sebanding dengan 9 Netehbird? Namun, tidak mungkin mereka memiliki ikatan keturunan seperti dia, kan? Orang-orang ini hanya menggunakan sebuah celah biasanya. Kau hanya perlu menanamkan energi spiritual terkuatmu di dalam kartu nilai spiritual yang diberikan Baitua padamu sebelumnya dan kau akan memiliki hak untuk memasuki peringkat roh. Kartu nilai spiritual akan mengirimkan informasi ke peringkat roh dan memberi peringkat padamu. Individu-individu, yang berada di peringkat 10 besar, semuanya menggunakan celah pada saat mereka maju ke tahap fusi surgawi, mereka menanamkan energi spiritual di dalam kartu nilai spiritual. Dengan cara ini, mereka akan dapat melepaskan energi yang sebanding dengan tahap fusi surgawi dengan kekuatan tahap roh mereka. Dengan melakukan ini, peringkat mereka secara alami akan sangat tinggi. Lagi pula, bagaimana mungkin panggung roh biasa bisa bersaing dengan mereka? Mu Chen menamparkan bibirnya dengan kata lain, individu yang berada di peringkat 10 besar peringkat roh telah menduduki 10 besar peringkat roh sementara kekuatan mereka yang sebenarnya telah mencapai tahap fusi surgawi sejak lama. Apakah ada keuntungan menempati 10 besar peringkat roh? Mu Chen bertanya. Mungkin cukup mulia bagi mereka untuk menggunakan metode ini dalam menduduki peringkat 10 besar, bukan? Setiap hari, 50 besar peringkat roh akan secara otomatis mendapatkan nilai spiritual berdasarkan peringkat mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh gagasan mendapatkan nilai spiritual tanpa melakukan apapun? Selain itu, berapa banyak siswa tahap roh yang berani menantang mereka? Namun, orang-orang ini hanya mencoba untuk menunjukkan kekuatan mereka di sini saja. Jika kita berbicara tentang peringkat berikutnya, peringkat surgawi, mereka mungkin tidak akan masuk 1000 besar. An Ran menjawab. Setelah ini, Mu Chen mengerti. Jadi ada keuntungan seperti itu dari memiliki peringkat.
Tidak heran mereka tidak ingin pergi setelah menempati peringkat dalam peringkat dasar seperti peringkat roh. Lalu apa itu peringkat surgawi? Mu Chen terus bertanya seolah-olah dia adalah bayi kecil yang penasaran. Peringkat surgawi. Setelah mengucapkan dua kata ini, ekspresi dingin Anran akhirnya berubah menjadi serius dan matanya berubah menjadi sangat bergairah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sayap kanan gunung berbentuk burung. Di lokasi itu, ada sebuah tablet batu yang sangat besar. Awan bergerak di dekat tablet batu itu dan cahaya keemasan sesekali berkelebat. Setiap nama yang tertera di atas lempengan batu itu adalah tokoh-tokoh penting di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Peringkat surgawi itu adalah peringkat yang dapat dimasuki oleh siswa yang telah memasuki tahap 3 surga. Peringkat itu mewakili puncak dari Akademi Spiritual Langit Utara. Banyak orang jenius berlatih untuk mendapatkan tempat di peringkat surgawi. Setiap kali 10 peringkat teratas dalam peringkat surgawi berubah, itu adalah peristiwa terbesar dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mu Chen bisa merasakan gairah dalam nada bicara Anran, dan mata hitamnya terfokus pada tablet batu. Dia menatap dan menyadari bahwa nama-nama yang terbentuk dengan cahaya keemasan memancarkan kemuliaan. Seolah-olah mereka terukir di sana untuk dihormati dan dihormati oleh semua siswa di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Berdiri di samping Mu Chen, Luo Li, Ye Qingling dan yang lainnya juga menatap tablet batu yang mewakili tingkat sebenarnya dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Peringkat surgawi peringkat 10, Zhou Fan dibina di Akademi Spiritual Surgawi Utara selama 3 tahun. Peringkat surgawi peringkat 9, Luo Hua dibina di Akademi Spiritual Surga Utara selama 3 tahun. Peringkat surgawi peringkat 8, Wang Zhong. Peringkat surgawi peringkat 3, Su Xuan. Peringkat surgawi peringkat 2, Li Xuantong. Ketika peringkat 2 peringkat surgawi menampilkan namanya, Luo Li mengerutkan kening di samping Mu Chen namun, Mu Chen gagal mendeteksinya. Siapa yang berada di peringkat pertama? Mata yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke atas sekali lagi dan menatap posisi teratas di lokasi itu, sebuah nama yang membawa rasa penindasan yang mendalam keluar. Peringkat surgawi peringkat 1, Shen Changsheng. Shen Changsheng. Banyak orang menatap nama emas itu. Meskipun itu hanya sebuah nama, itu seperti gunung yang tak tertandingi. Trauma ini menyelimuti dan memasuki hati banyak orang. Bagaimanapun, mereka hanyalah murid baru yang baru saja tiba di Akademi Spiritual Langit Utara. Di tempat yang dipenuhi dengan orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka baru saja memulai. Namun, orang itu sudah mencapai puncak dan berdiri di atas mereka. Mu Chen menatap nama yang mendominasi dan perlahan-lahan menarik kembali pandangannya. Dia bisa merasakan darah di dalam dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ini adalah Akademi Spiritual Surga Utara yang telah lama dia harapkan. Bahkan kompetisi di dalam jalan spiritual tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat ini. Jika dia ingin membuktikan dirinya, tempat ini adalah tempat latihan terbaik baginya. Suatu hari, dia akan melampaui semua anak-anak yang dikirim dari surga ini dan berdiri di puncak juga.